warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di video kelompok KKN 042. Saya Ana Ismatul Barokah, mahasiswi IAIN Kediri, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Kali ini akan membawakan suatu video dengan tema pernikahan dini. Nah, tema kali ini yaitu pernikahan dini bukan satu-satunya solusi. Nah, kenapa saya mengambil tema ini? Karena tema ini sangat dekat dengan kita dan mungkin masih marak terjadi di sekitaran kita, apalagi di desa. Langsung saja, selamat menyaksikan. Pernikahan dini. Menurut Riyadi, pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda. Pernikahan dini ini adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi sebuah pernikahan dapat dikatakan pernikahan dini apabila salah satu atau kedua dari mempelainya itu masih di bawah 18 tahun. Nah, dilansir dari artikel akutahu.com, pada layar bisa dilihat bahwa Indonesia sudah memiliki undang-undang tentang pernikahan dini, yaitu UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun, meskipun begitu, menurut peraturan Kementerian Agama RI Agama Republik Indonesia nomor 11 tahun 2017 tentang pencatatan nikah, apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin tertulis dari kedua orang tuanya. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari pemerintah Republik Indonesia untuk mencegah adanya pernikahan dini. Karena apakah teman-teman tahu bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-7 untuk perkawinan dini terbanyak sedunia dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Nah, Provinsi Sulawesi Barat menempati urutan ke-1 se-Indonesia dengan nilai rata-rata perkawinan anak sebesar 37%. Next, selanjutnya ada pendapat dari beberapa ahli yang ini menurut Kasmini dari segi psikologi usia menikah yang bagus itu yaitu antara umur 20 sampai 25 tahun. Nah, menurut data terakhir Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia atau SDKI tahun 2017 menunjukkan bahwa 12,8% perempuan usia 15 sampai 19 tahun sudah menikah. Nah, kita nggak nyadar ya, mungkin kita nggak sadar bahwa ternyata di Indonesia persentase pernikahan dini masih sangat tinggi. Kemudian apa sih faktor yang mempengaruhi pernikahan dini ini dan dampak dari pernikahan dini ini itu apa? Apakah memberi dampak yang baik untuk kita atau mungkin sebaliknya? Untuk lebih tahunya kita lanjutkan videonya. Faktor terjadinya pernikahan dini menurut Kasmini dan Fadliyah. Yang pertama yaitu konstruksi budaya. Kenapa sih kok konstruksi budaya? Karena kadang itu seperti yang kita tahu ya, budaya di kota dan di desa itu berbeda dan kebanyakan orang-orang desa itu masih memiliki budaya atau tradisi bahwa anak perempuan umur sudah 15 tahun, sudah pubertas. Nah, harus cepet-cepet nih kita nikahkan. Kenapa? Nanti kalau nikahnya lama-lama menurut mereka itu seperti anaknya tidak laku. Nah, itulah yang membuat faktor terjadinya pernikahan dini. Kemudian kedua, kecelakaan atau pergaulan bebas. Nah, kalau ini adalah permasalahan yang sering terjadi di kota-kota besar. Karena ya seperti yang kita tahu, sekarang hamil di luar nikah itu sudah seperti biasa. Karena itulah moral
sosial dari bangsa ini tuh harus dibenahi lagi. Jadi tidak mungkin kan orang di kota pun melakukan pernikahan dini. Yang ketiga, emosionalitas. Emosionalitas remaja atau anak yang baru menginjak usia remaja itu emosinya masih menggebu-gebu. Jadi dia itu belum bisa memilih pilihan yang tepat untuk dia, dan jadi terburu-buru memilih, ya udah deh nikah aja, seperti itu. Yang keempat, sosial dan ekonomi. Nah, kebanyakan yang melakukan pernikahan dini terutama di desa ya, biasanya itu menikah karena orang tuanya sudah tidak bisa membiayainya, dan ya udah deh nikah aja, nanti kan kalau nikah ikut sama suaminya, orang tuanya sudah tidak terbebani. Nah, seperti itulah faktor-faktor yang mempengaruhi dari pernikahan dini ini. Next, dilansir dari jurnal psikologi, menurut Landung, Ridwan, dan Zulkifli, beliau menyatakan bahwa pernikahan dini ini memiliki dampak positif dan negatif. Menarik ya, karena mungkin setahu kita pernikahan dini menurut kita hanya memberi dampak negatif. Ternyata menurut beliau ini pernikahan dini itu memiliki dampak positif juga. Nah, seperti apa dampak positif dan negatifnya? Kita lanjutkan videonya. Dampak positif pernikahan dini yang pertama yaitu mendapatkan dukungan emosional dan spiritual dalam diri tiap pasangan. Nah, mungkin kita sudah tahu ya bahwa layaknya seorang pasangan pasti akan saling mendukung satu sama lain. Jadi tidak merasa sendiri, dia mendapatkan dukungan emosional. Yang kedua, dukungan keuangan. Tentu saja dengan seorang perempuan ya, terutama menikah kemudian ikut suami, otomatis pasti perempuan ini akan dibiayai oleh suaminya dan tidak akan merepotkan orang tuanya lagi. Kemudian yang ketiga, belajar memikul tanggung jawab. Nah, ketika sudah berumah tangga, otomatis baik itu laki-laki atau perempuan, keduanya pasti akan belajar memikul tanggung jawabnya sendiri dan tidak bergantung pada orang tuanya. Yang keempat, terbebas dari zina. Inilah kebanyakan alasan seorang muda-mudi atau bisa dibilang anak-anak muda yang memilih untuk menikah muda atau melakukan pernikahan dini karena ingin terbebas dari zina. Selanjutnya, dampak negatif dari pernikahan dini. Yang pertama yaitu minat dan motivasi belajar menjadi rendah. Kenapa? Karena seseorang yang sudah menikah, terutama perempuan, pasti akan disibukkan dengan segala macam tetek bengek urusan keluarga. Jadi ya sudah, belajar menjadi nomor sekian ya. Karena itulah banyak yang terhambat proses belajarnya atau karirnya ketika melakukan pernikahan dini. Nomor 2, sulit mendapatkan pekerjaan karena banyak sekali persyaratan yang dikhususkan ya ketika kita melamar kerja, dan biasanya itu yang dicari belum menikah, usia maksimal segini, belum berumah tangga, masih bisa kalau harus dikirim keluar kota atau bagaimana. Nah, itulah. Next, yang ketiga, emosional, mengurangi keharmonisan keluarga. Karena seorang yang menikah bisa dikatakan umurnya belum cukup ya, belum cukup umur, pasti emosional, emosinya itu masih menggebu-gebu dan belum bisa mengalah. Nah, karena itulah yang bisa menjadikan keharmonisan di keluarga itu akan berkurang ya, dan sering terdapat konflik pastinya.
Yang terakhir nomor 5, perempuan rentan depresi. Dan ini sangat-sangat berbahaya ya, apalagi ketika mengandung. Karena ketika perempuan ya apalagi emosinya masih menggebu-gebu, umurnya belum cukup, harus mengandung, suatu saat dia akan mengalami depresi karena memang belum waktunya. Dan dari beberapa artikel, perempuan yang belum cukup umur ketika mengandung itu memiliki resiko yang sangat-sangat besar, bahkan 5 kali lipat resiko dari orang yang mengandung di usia 20 tahunan. Kemungkinan meninggal antara bayi dan ibunya itu sangat besar, 5 kali lipat, dengan berbagai macam kemungkinan penyakit yang akan timbul juga. Jadi sudah sewajarnya ya kita sebagai perempuan, terutama perempuan, jangan mudah memutuskan untuk menikah di usia yang sangat-sangat muda. Nah, seperti itu. Nah, itulah tadi teman-teman video mengenai pernikahan dini, faktornya, dampak positif maupun dampak negatifnya. Nah, video ini saya buat dengan beberapa referensi yang bisa teman-teman lihat di layar kaca, dan mungkin teman-teman ingin sekali membaca referensi tersebut, silakan bisa di-share lagi mungkin lebih lengkap. Nah, kita sudah di penghujung video ini. Saya sangat berharap semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.